yang ke-12, al-haditsu tsani asyar, qaulu rabbina, perkataan Rabb kita, wa syahidin wa mashhud. Ini surat setelahnya ya, karena jadi pembahasan dalam buku ini suratnya urut. Setelah kemarin Al-Mutaffifin, kemudian sekarang Al-Insyiqaq. Nah, sekarang surah Al-Buruj. Dalam surah Al-Buruj ada kalam Allah Subhanahu wa taala, wa syahidin, dan demi saksi, wa mashhudin, dan yang disaksikan. Nah, syahid dan masyhud ini apa? Banyak perselisihan pendapat, tetapi kita pakai yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Wal yaumul mashhud, dan hari yang disaksikan yaumul Arafah, hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Wasyahidu, adapun saksi, yaumul Jum'ah, hari Jumat. Wa ma tala'atis syamsu, dan tidaklah matahari terbit, wala gharabat, tidak pula tenggelam, ala yaumin, pada suatu hari, afdala minhu, yang lebih utama daripada hari Jumat. Kemudian Rasulullah menyebutkan fadilah hari Jumat. Fihi, di dalam hari Jumat, sa'atun, ada satu waktu yang sedikit, la yuwafiquha, yang tidaklah bertepatan pada waktu tersebut, abdun mu'minun, seorang hamba yang beriman, yad'ullaha bi khairin, yang berdoa kepada Allah dengan kebaikan, illa stajaballahu lahu, kecuali Allah mengabulkan untuknya. Wala yasta'idhu min syai'in, dan tidaklah dia berlindung dari sesuatu apapun juga, illa a'adhahu Allahu minhu, kecuali Allah memberikan perlindungan kepadanya darinya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia mengatakan Musa bin Ubaidah yudha'afu, dinilai dhaif fil hadis, dalam masalah hadis, min qibali hifdzih, dari jalur hafalannya, ya, dari arah hafalannya. Tetapi wa hassanahu al-Albani, hadis ini dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan itu biasanya karena dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain. Nah, ringkasnya karena hadis ini hasan, bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, maka hadis ini menafsirkan surah Al-Buruj. Karena pada surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Nah, maka sudah ditafsirkan semuanya ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil mau'ud, ini adalah hari kiamat, karena memang hari kiamat dijanjikan akan terjadi nanti ketika dunia sudah hancur. Wasyahidin, saksi, ini adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat disebut saksi? Karena dia akan menjadi saksi bagi siapapun yang menghadiri ibadah Jum'ah. Di hadapan Allah nanti di akhirat, hari Jumat akan memberi saksi bagi siapapun yang melakukan ibadah Jumat atau hadir pada ibadah Jumat pada waktu di dunia. Masyhud, ini adalah hari Arafah. Karena hari Arafah ini hari yang sangat mulia, hari yang paling mulia dari 360 hari dalam setahun itu, dan para malaikat banyak yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di padang Arafah pada waktu mereka wukuf di Arafah. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa afdhala minhu, hari Jumat adalah hari yang paling utama. Ini maksudnya adalah hari paling utama dalam satu pekan. Adapun dalam satu tahun, maka jumhur ulama berpendapat hari paling utama adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Faedah berikutnya, dalam hadis ini ada kata-kata sa'atun, ya. Tadi saya terjemahkan satu waktu yang sedikit, yang mustajab pada hari Jumat. Kenapa diartikan waktu yang sedikit, ya? Karena di sini ditutup dengan tanwin, sementara ada kaidah mengatakan at-tankir lit-taqlil. Penggunaan isim nakirah yang ditutup dengan tanwin itu untuk menunjukkan sedikit. Nah, seperti dalam hadis ini, sa'atun, satu waktu yang sedikit, sedikit sekali waktu tersebut. Jadi waktu mustajab pada hari Jumat sangat sedikit. Dan waktu mustajab pada hari Jumat ini diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana mereka berselisih tentang Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar ada 40 pendapat lebih. Tentang waktu mustajab pada hari Jumat ini juga ada sekitar 40 pendapat. Nah, dari 40 pendapat ini yang paling sahih 2 pendapat. Yang pertama, bahwasanya waktu mustajab pada hari Jumat ini letaknya antara duduknya imam di atas mimbar sampai dengan selesainya sholat Jumat.
Jadi imam pertama kali masuk masjid kan duduk di atas mimbar. Nah, itu mulai dari setarnya waktu mustajab. Dari situ sampai dengan selesainya salat Jumat. Tapi di waktu mananya kita nggak ngerti. Bisa jadi ketika pas adzannya, bisa jadi pas iqamatnya, bisa jadi pas imam duduk di antara dua khutbah. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang sangat suka berdoa untuk berdoa pada waktu duduknya imam di antara dua khutbah. Karena bisa jadi waktu mustajab terletak pada waktu yang sangat singkat tersebut. Dan tidak ada masalah kita berdoa pada waktu itu. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasanya waktu mustajab di hari Jumat itu antara sholat asar sampai dengan sholat maghrib. Karena itulah sebagian para tabi'in, kalau tidak salah adalah Imam Mujahid, beliau kalau ba'da asar sampai maghrib pada hari Jumat, beliau tidak melakukan apa-apa selain memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pengajian, tidak ada ngobrol dan sebagainya, dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.